Nggak mungkin tuh kecil segini, cuma 100.000 sekian. Mana mungkin seluruh Indonesia kelahirannya cuma 100.000. Kalau memang cuma 100.000 jadi berbahaya. Orang Jepang aja yang malas melahirkan anak itu tingkat natalitasnya tinggi gitu kok. Jepang itu termasuk negara yang malas untuk reproduksi ya, untuk manusia. Tapi nggak sebegini juga, ya kan? Maka masa cuma 100.000 sekian, nggak masuk akal ini data. Mohon maaf, sampai sekarang kan belum jelas nih berapa sih sebetulnya jumlah penduduk Indonesia. Berapa coba? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak akan mungkin dapat kita generasi 2045 itu negara 5 terbesar di dunia kata Jokowi nanti 2045. Tapi kalau kayak gini gimana, banyakan yang stunting ya kan, nggak betul. Saya minta ini dulu, gimana caranya kalau memang nggak bisa dijelaskan gimana? Berarti kan stunting stop, nggak usah dibicarakan di sini. Bahkan oleh Kemenkes loh. Siapa yang kita suruh ngurus ini? APBN kan yang pakai Kementerian Kesehatan, bukan kita. Itu loh maksudnya. Jadi bisa panjang nih urusan ini, bukan sesederhana itu. Saya memahami lah. Kan udah dikerjakan satu hari satu malam nyari datanya. Nggak selesai. Nah, sudah kalau yang begitu semua nanti tiba-tiba masuk urusan apa? Ginjal, paru, kanker, semua datang nggak jelas. Bagaimana? Mau bicara soal obat tadi Fornas nggak jelas. Gimana? Nah ini menurut saya ini nggak tahu ya, tergantung teman-teman semua. Kalau mau dilangkahi sih lengkahi nggak apa-apa. Bagi saya ini belum selesai. Boleh nggak Ketua? Izin ya. Sebetulnya pertanyaan pertamanya ini tingkat natalitasnya berapa nih setahun Indonesia nih? Gini loh, pertambahan penduduk itu kan dihitung dan antara natalitas dan mortalitas. Ya enggak, kalau mortalitasnya tinggi maka pertambahan penduduk besar. Kalau natalitasnya tinggi sementara mortalitas enggak ada ya pertambahan penduduk besar, kan begitu hitungannya. Ini sekarang di sini nih dari data ini natalitasnya berapa? Kalau saya hitung ya 22, 205, 230. Kalau misalnya 2022, 22, 368, 500. Berarti kan pertambahannya kecil ini bayinya. Jadi sekitar 160. Ini minta dijelasin dulu data ini. Apa maksudnya kok bisa begini? Gitu. Nanti baru kita diskusikan lagi dampaknya pada stunting. Karena nanti kan data itu yang akan merujuk pada penurunan stunting itu. Ada atau enggak ya penurunan itu? Jadi data ini adalah jumlah balita. Jumlah balita, data ini berasal dari sumber Badan Pusat Statistik. Jadi kalau ada penambahan hanya sedikit, memang karena ini balita, jadi kelompok umur di bawah 5 tahun, itu selain ada kohort yang masuk bayi lahir, juga ada kelompok yang keluar, karena sudah di atas 5 tahun Pak. Sehingga ini ada yang keluar, dan selisihnya itu adalah menjadi yang tadi. Terima kasih Pak. Bu Ketua. Ya. Silakan, makanya tadi saya minta kasih tahu dulu itu Bu, berapa tingkat natalitasnya. Ini 270 juta loh rakyat Indonesia nih. Yang sudah berkeluarga berapa itu? Yang punya anak berapa? Kalau natalitasnya kecil nggak perlu ada itu program KB-KB-an itu. Ini kan tingkat KB juga tinggi. Oke, saya paham maksud Bu. Ini kan balita 5 tahun. Dari 5 tahun naiklah beranjak dia jadi 6 tahun kan gitu maksudnya kan? Yang 6 tahun nggak dihitung lagi kan. Nah sekarang yang lahirnya berapa, sehingga bisa kita kurangi itu yang naik 1 tahun itu tadi menjadi 6 tahun itu dikurangi dengan yang lahirnya berapa. Nggak mungkin tuh kecil segini cuma 100.000 sekian. Mana mungkin seluruh Indonesia kelahirannya cuma 100.000. Kalau memang cuma 100.000 jadi berbahaya. Orang Jepang aja yang malas melahirkan anak itu tingkat natalitasnya tinggi gitu kok. Jepang itu termasuk negara yang malas untuk reproduksi ya, untuk manusia. Tapi nggak sebegini juga, ya kan? Maka masa cuma 100.000 sekian, nggak masuk akal ini data. Ini kalau nggak selesai Bu, ini data ini ditaruh di DPR loh, ini rapat resmi dengan DPR. Kalau datanya nggak dipercaya oleh DPR, bagaimana? Kelanjutannya seperti apa gitu loh maksudnya?
Saya minta ini dibuka dulu ini data ini tadi, natalitas di Indonesia ini berapa ini, jumlah penduduk kita berapa. Mohon maaf sampai sekarang kan belum jelas ini berapa sih sebetulnya jumlah penduduk Indonesia, berapa coba, ada yang tahu nggak? Nggak ada, ya kan? Ya udah, jadi lebih kurang Pak Saleh. Ya udah. Mungkin Bu Maria bisa ditanggapi, yang diminta adalah tingkat natalitasnya berapa, coba kalau bisa seperti apa, silakan Bu. Terima kasih. Jadi kalau untuk Kemenkes jumlah sasaran kami untuk perkiraan bayi lahir adalah 4,8 juta Pak untuk tahun ini untuk bayi lahir. Tapi kalau untuk jumlah penduduk kemudian mortalitas, natalitas, mohon izin mungkin kami ada institusi pemerintah yang lain yang punya otoritas untuk menyampaikan secara persis, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Saleh. Nggak terjawabnya, nggak bisa dijawabnya tadi bahwa antara 2021-2022 itu kan hanya 100-an, 2022-2023 200-an, kan begitu kan berubah-berubahnya. Cuman sekarang nggak bisa, ini belum terjawab dengan pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi itu kan mesti udah sama-sama semua hitungannya gitu. Yang jawabannya belum pas. Tadi Bu Maria berapa bayi 2023? 4,8 juta. 4,8 juta ya. Berapa? 4,8 juta untuk 2023. Bisa dilanjutkan? Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting itu menurut saya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Yang kedua itu begini. Ini kan kemarin waktu pertemuan terakhir kita sini sebelum kita tutup rapat ini itu kan ada 345.000 yang di survei itu. Dari total seluruh penduduk Indonesia ini 345.000. Nah, ternyata ini kelihatannya memang di 34 provinsi dilakukan, di 514 kota dan kabupaten juga dilakukan. Tetapi ada 34.500 bolok sensus. Nah ini maksud saya begini loh, ini perlu dijelaskan juga pada kita. Sebetulnya bagaimana cara mereka melakukan survei ini? Misalnya mengapa 345.000 ini di mana diletakkan? Mengapa mereka yang dipilih bukan yang lainnya? Lalu mengapa dari hasil data yang ada 345.000 ini bisa kita jadikan sebagai basis kita untuk menentukan berapa persen rakyat Indonesia yang gizi buruk misalnya, ya kan? Kemudian dari ini semua apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui bahwa ini di daerah kabupaten ini, di provinsi ini dan macam-macam itu memang orang yang stunting. Sebab cara ngukur seperti ini kan ngukurnya ini pakai ngukur sampel, bukan ngukur segala macam semua diukur, bukan, sampel aja. Sampelnya 345.000 ini. Nah kalau 345.000 ini sampelnya, kemudian itu begitu kita pakai ternyata nanti ada yang kena, ada yang enggak, dan repot. Maka saya katakan kemarin itu kalau memang sekarang berapa 21,4 ya persen, 21,6%. Misalnya orang yang kena stunting ini menurut ukuran yang ada, benarkah bahwa ukurannya 21,6%? Belum tentu. Kenapa? Karena yang diukur 345.000 ini. Yang lainnya kan nggak diukur. Ya karena itu ini mohon dijelasin juga ini kepada kita nih caranya nih, metodologinya ini loh. Berapa persen ini? Apa kemarin udah ditanya itu berapa persen ini? Apa trial and errornya itu, apa margin errornya berapa gitu. Ini soal ini menjadi penting juga ini Ibu Ketua. Jangan langsung buru-buru loncat ke sana, ya kan? Kemudian targetnya kan 14%. Kalau yang Ibu sampaikan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalau Indonesia nanti pada saat tertentu kita dapat 14% bahwa kita aman? Ya enggak lah, 14%. 14% dari 25 juta.
Ya nggak? Kalau 10%-nya kan 2,5 juta sekian tuh. Kalau 14%-nya berarti kan 3 juta. Masih ada orang stunting. Apakah aman? Ya nggak aman. Gitu. Nah ini perlu dijelaskan juga mengapa pada target 14% itu yang dibuat. Boleh misalnya masa pemerintahan Jokowi bisa selesai 14%. Tapi pembangunan Indonesia itu bukan didasarkan pada siapa presidennya saja, tapi adalah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kalau orang kena stunting, ya harus dilanjutkan. Supaya apa? Berubah. Ya kan? Ada yang lanjut, ada berubah apa? Dari 14 mungkin bisa jadi 5% misalnya. Dan seterusnya. Ini mohon dijelasin juga kenapa 14% ini. Ya kan? Masih banyak Ibu Ketua ini. Yang soal ini misalnya kayak jumlah anak, ekspektasinya sekian, menjadi sekian gitu. Ini penting menurut saya untuk diurai dulu. Karena kalau enggak, ya repot ini. Termasuk ternyata gizi buruk nih, yang terakhir sini nih. Nah, yang jumlah stunting tuh 90.504 balita. Di atasnya kan 2,3 juta. Berat badannya berkurang 931.000, gizi kurang 584.000. Ternyata gizi buruk 95.000. Ini kita mau tanya, ini kemarin yang dimaksud dengan gizi buruk itu yang mana nih? Apakah yang di bawah ini saja? Makanya kemarin kan ada yang tiba-tiba berubah katanya, kemarin hanya 20% yang bisa sembuh. Saya ingat loh semua itu. Hanya 20%, ini lebih dari 20%. Ya kan 95.000 menjadi 2,3 juta itu kan besar itu. Ini semua diterangin dulu nih. Ya kan? Jadi data-data begini ini menjadi sangat penting ya. Kemudian dari total ini semua kan nanti 21,6%. Berarti kan dapatnya berapa tadi? 5,6 juta sekian tadi kalau nggak salah. Baru kita bicara di situ. Tapi kalau tingkat natalitasnya tidak diketahui, nggak ada angka-angka ini. Angka-angka apa ini? Itu loh maksudnya. Itu satu. Ini kan belum dijawab. Yang kedua, tadi yang terakhir Ibu jawab ini soal berat badan tidak naik, berat badannya kurang, gizi buruk. Nah sekarang definisi stunting yang mana? Ini kan belum jelas juga. Apakah yang dari atas berat badan tidak naik juga udah stunting? Nah kalau hitungannya begitu ini kan 2,3 juta lebih banyak ini. Kalau cuma yang stunting itu adalah yang gizi buruk 95.000, yang nggak sampai 21,6% dong. Gitu maksudnya. Ini kan nggak clear nih data-data gini. Nggak bisa. Makanya ini dijelasin dulu kan jumlah yang stunting berapa tadi katanya ini 20. Sebentar. Kan ada di sini nih penjelasannya. 21,6%. Tapi yang kena stunting gizi buruk di sini cuma 95.504. Apakah benar 21% itu sama dengan 95.504? 21% dari 5,6 juta misalnya. Data ini masih belum ini Bu. Kalau nggak percaya kita hitung sekarang. Udah buka. Gampang kok ngitungnya nih. Maka karena itu saya minta ini data ini dulu nih, yang natalitas dulu. Kecuali kalau udahlah kami nggak bisa gitu. Ya nggak? Mestinya kan kemarin udah kita minta tolongin tuh, minta tolong udah besok bawa datanya, supaya enak diskusinya. Ini saya lihat buru-buru aja nih, ya nggak? Bu, ini yang soal natalitas, soal apa ini yang orang stunting dan seterusnya ini jadi beban berat nih di masyarakat nih. Banyak orang nggak punya duit tuh, ya nggak? Beli telur aja nggak punya sekarang orang, ya nggak? Jadi ini penting nih. Saya kira anu dulu Bu di situ, difokusin di situ. Bukan berarti saya nggak setuju nih dibawa kemana tadi, panja apa segala macam. Ya penting juga panja itu, tapi ini kan penting juga kita dengarin. Ada kaitannya nanti dengan BPJS-nya. Kalau kita bahas di dalam panja sendiri, BPJS nggak dengar ini. Fornasnya nggak paham, ya kan? Ada kaitannya. Kalau gitu kenapa mesti BPJS-nya diundang, DJSN-nya diundang? Undang aja nih Kementerian Kesehatan. Selesai, nggak perlu itu BPJS dengar. Tapi karena ini dalam peningkatan soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kita perlu dengar juga. Jangan-jangan stunting ini nggak dibiayai oleh BPJS biayanya. Wallahu alam. Gitu Bu Ketua, jangan buru-buru kemana-mana dulu ini, ya kan? Terima kasih. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Saleh. Jadi untuk 22,2
juta lalu menjadi selisihnya hanya sedikit. Dan dengan natality tadi kami sampaikan bahwa perkiraan bayi lahir untuk 2023 adalah 4,8 juta. Untuk case fertility rate kita untuk tahun ini adalah 2,2%. Untuk perhitungan kenapa hanya penambahan 200.000, 300.000, ini memang kami merujuk pada BPS, Pak. Karena BPS ini adalah yang institusi yang memang tugasnya adalah mengeluarkan data, menghitung data, sehingga kalau kenapa tambah 150.000 dan seterusnya, asumsi-asumsi yang digunakan oleh BPS, kami mohon maaf tidak bisa menjawab untuk pertanyaan tersebut. Ya, itu jawaban yang disampaikan Pak Saleh. Kalau kita juga paksa hal-hal yang begini Bu. Ya, gimana Pak Saleh? Kalau pemerintah menyodorkan data ke kita, ini kan sebetulnya solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Tapi ternyata data yang dikasih ke kita ini pemerintahnya nggak paham. Kalau sudah nggak paham berarti nggak bisa menyelesaikan. Sederhana kok itu. Ini kan jelas ini Ibu mengatakan, waduh itu saya nggak bisa jelaskan. Kenapa ini dikasih ke kita? Kan nggak bisa dijelasin. Ya cari yang bisa dijelaskan dong mestinya, yang bisa bertanggung jawab kita semua. Nah kalau begini modelnya, ya udah ini mohon maaf kami. Lalu gimana cara menyelesaikan masalah yang ada ini? Dari mana angka 21,6%? Sementara tingkat natalitasnya ini aja nggak bisa bertanggung jawabkan. Data-data ini tidak valid. Sampai hari ini belum valid karena belum ada penjelasan. Kalau ada penjelasan bukan kami menuduh bahwa ini nggak benar Ibu, bukan. Tapi ini mesti dijelaskan pada kita. Karena nggak masuk akal angka-angka seperti ini. Malaysia aja pasti lebih tinggi tingkat kelahirannya daripada ini. Masa di kita cuma segini? Balita Indonesia 22 juta ya, nggak akan mungkin dapat kita generasi apa itu ya 2045 itu negara 5 terbesar di dunia kata Jokowi nanti 2045. Tapi kalau kayak gini gimana, banyakan yang stunting ya kan, nggak betul. Saya minta ini dulu, gimana caranya kalau memang nggak bisa dijelaskan gimana? Berarti kan stunting stop, nggak usah dibicarakan di sini. Bahkan oleh Kemenkes loh. Ya. Kalau kita minta sekali lagi masuk ke Panja Pak Saleh, kemudian kita yang concern untuk urusan stunting kita masuk sama-sama ke Panja sendiri. Apa manfaatnya ke Panja, orang di sini aja nggak bisa jawab? Memang di Panja nanti pasti bisa jawab. Kan kurang lebih jawabannya begini. Nantinya kan ada rekomendasi ya, kita bisa komisi ya Pak. Udah, kecuali kalau memang mereka ngakui nggak bisa jawab, ya sudah, mau diapain lagi, kan nggak bisa dipaksa kalau nggak bisa jawab kok. Tapi terang, kalau nggak bisa jawab, Kementerian Kesehatan nggak bisa jawab, ya nggak berhak dia ngelola ini. Ya kan ada anggarannya itu stunting di APBN, nggak paham bagaimana? Ini ada kaitannya dengan pembahasan anggaran yang belum disetujui di Komisi 9. Gitu loh maksudnya itu Ibu. Jadi bukan sesederhana oh nanti masuk di Panja. Emang Panja ngapain? Emang selama ini Panja-Panja mau ngapain? Saya udah paham lah itu semua itu. Tapi ini penting tuh. Bukan oh udahlah ini gampang-gampangan dilepas-lepas begini-begini saja. Bukan. Tapi kita pingin ada roadmap-nya yang jelas nih yang akan ditangani oleh Kemenkes ini soal ini. Ini kalau datanya aja nggak jelas, roadmap-nya bagaimana? Berapa yang harus diturunin? Total berapa nanti? Ini kan asumsi-asumsi saja, nanti 5, sekian jadi 4, sekian. Ini penting nih, mohon maaf nih Ibu Maria nih, Endang Maria. Ya kan? Kalau saya gitu Bu Ketua, untuk sementara mana tahu ada penjelasan lain, kalau nggak ada ya sudah kita dengar dulu, oh nggak ada, udah kita pindah isu lain. Atau rapatnya tutup aja sekalian.